Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Apriani. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah program. Program pertama akan dijelaskan oleh Rini Septia, program kedua akan dijelaskan oleh Adrian Nofrat, dan program ketiga akan dijelaskan oleh Najwa Lia Rahmah, dan program keempat akan dijelaskan oleh Milda Apriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Septiani akan menjelaskan pemrograman tentang membaca 3 data dari soal buat algoritma yang membaca 3 data, yaitu nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian hitung nilai akhir sama dengan 20% nilai tugas ditambah 30% nilai UTS ditambah 50% nilai final. Kemudian di sini ada input iString. Input iString digunakan untuk memanggil perintah input-output seperti cin dan cout. Kemudian di sini ada using namespace std. Using namespace std adalah ruang lingkup dengan nama digunakan untuk pengelompokan entitas seperti class, variable, object, dan function. Kemudian di sini ada in main. Main di sini adalah nama judul fungsi. Kemudian ada tanda buka kurung dan tutup kurung. Digunakan untuk mengapit argumen, yaitu nilai yang akan dilewatkan ke fungsi. Kemudian di sini ada buka kurung kurawak. Ada fungsi main menyatakan awal eksekusi program. Adapun di sini tutup kurung kurawak pada fungsi main yang menyatakan akhir eksekusi program. Kemudian di sini ada float, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Di sini ada cout. Nah, cout ini berfungsi keluaran atau untuk menampilkan data dengan tipe apapun ke layar. Kemudian ada cin. Cin merupakan fungsi masukan yang dapat memasukkan data berupa numerik dan karakter. Kemudian di sini ada cout, masukkan nilai tugas, cin-nya nilai tugas, cout masukkan nilai UTS, cin nilai UTS, cout masukkan nilai UAS, cin nilai UAS. Kemudian ada nilai akhir sama dengan 0,2 kali nilai tugas ditambah 0,3 dikali nilai UTS ditambah 0,5 dikali nilai UAS. Cout hasil nilai akhir. Return 0. Nah, return 0 ini digunakan untuk memberitahu bahwa kode telah selesai. Dieksekusi dengan exit kode 0. Kemudian saya akan mengcompile and run dari program yang tadi saya sebutkan. Kemudian saya akan memasukkan nilai tugas 95. Kemudian saya akan masukkan nilai UTS 80. Kemudian masukkan nilai UAS 85. Nah, kemudian di sini adalah ada hasil nilai akhir yaitu 85,5. Sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adrian Nofrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Nofrat di sini akan mempresentasikan program untuk menghitung PPN sesuai harga barang. Kita lihat di sini, saya sudah membuat programnya. Pertama, kita ngetik dulu tagar include iStream. Gunanya untuk memanggil perintah input dan output seperti cin dan cout. Lalu kita enter, kita tulis using namespace std. Gunanya untuk
karena ruang lingkup dengan nama digunakan untuk mengelompokkan entitas seperti kelas, variabel, objek, dan function. Terus jangan lupa dikasih titik koma. Lalu selanjutnya kita enter, kita tulis integer main. Gunanya untuk nama judul fungsi. Lalu kita kasih kurawal, tutup kurawal. Terus kita tulis float. Float gunanya untuk membuat program yang di dalamnya memakai bilangan pecahan. Lalu kita tulis masukkan, karena kita di sini akan menghitung pajak sesuai harga barang, kita tulis pajak, koma harga, koma hasil, jangan lupa titik koma. Lalu kita tulis out, terus tutup kurung, kita kasih masukkan harga. Sebelumnya jangan lupa dikasih titik petik 2. Terus lalu kita lanjut sin. Kita kasih, karena kita akan menginput, kita kasih buka kurung, kita tulis harga. Lalu di sini rumusnya hasil sama dengan 0,125, karena pajaknya 0,125 dikali harganya. Lalu selanjutnya kita tulis out, hasil, terus dikasih petik 2, lalu buka kurung, hasil, buka kurung lagi, handle. Terus kita kasih, karena kita udah selesai, kita kasih titik koma. Lalu kita tulis return, dan di sini kita akan menjalankan programnya. Kita masukin harga, contohnya 100.000. Lalu kita enter. Jadi sesuai harga, pajak harga untuk barang tersebut, misalkan harga barang tersebut 100.000. Berarti pajak yang harus dia bayar 12.500. Gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwalia Rahma. Saya di sini akan mempresentasikan program untuk menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dari dua bilangan bulat. Saya di sini sudah membuat program untuk menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan dari dua bilangan bulat. Di sini saya sudah mengetik pagar include IOStream. Pagar include IOStream ini digunakan untuk memanggil perintah input-output seperti cin dan count using namespace std. Using namespace std ini adalah ruang lingkup dengan nama digunakan untuk pengelompokan entitas seperti kelas, variabel, objek, dan function. Ini ada tanda kurung digunakan untuk mengapit argumen fungsi, yaitu nilai yang akan dilewatkan ke fungsi. Mengapa saya di sini menggunakan integer? Mengapa menggunakan integer? Karena kita akan membuat program yang di dalamnya ada bilangan bulat. Main. Main adalah nama judul fungsi. Di sini ada tanda kurung buka kurawal. Pada fungsi main menyatakan awal eksekusi program. Lalu di sini ada tanda kurung tutup kurawal. Pada fungsi main menyatakan akhir eksekusi program. Di sini saya sudah mengetik di int a, b, hasil, titik koma, count. Count merupakan fungsi keluaran atau untuk menampilkan data dengan tipe apapun ke layar. Di sini ada tanda kurang dari. Kurang dari ini merupakan operator relasi, dipakai untuk membandingkan dua buah nilai yang hasilnya adalah true atau 1 dan false atau 0. Kutip, masukkan nilai A.
titik 2, kutip, titik, koma. Cin merupakan fungsi masukan yang dapat memasukkan data berupa numerik dan karakter. Di sini ada tanda lebih dari A, titik koma. Cot kurang dari, kutip masukkan nilai B, titik 2, kutip, titik koma. Cin lebih dari B, titik koma. Hasil sama dengan A ditambah B, titik koma. Cot lagi, kurang dari, kutip, hasil operasi ke-1, kutip, kurang dari, endel. Endel merupakan fungsi yang digunakan untuk perintah new line atau pindah baris. Titik koma, cot, kurang dari, kutip, hasil operasi penambahan adalah, titik 2, kutip, kurang dari, hasil, kurang dari, endel, titik koma. Di sini hasil sama dengan A dikurang B, titik koma. Cot, kurang dari, kutip, hasil operasi kedua, kutip, kurang dari, endel, titik koma. Cot lagi, kurang dari, kutip, hasil operasi pengurangan adalah, titik 2, kutip, kurang dari, hasil, kurang dari, endel, titik koma. Enter, return 0. Return 0 digunakan untuk memberitahu bahwa kode telah selesai dieksekusi dengan exit kode 0. Sini sudah selesai membuat kode program. Saya akan mengcompile and run untuk melihat hasilnya. Di sini masukkan nilai A. Saya akan memasukkan nilai A yaitu 50. Enter, masukkan nilai B yaitu 20. Jadi hasil operasi ke-1, hasil operasi penambahan adalah 70. Dari A ditambah B yaitu 50 ditambah 20 hasilnya 70. Hasil operasi kedua, hasil operasi pengurangan adalah 30. Dari A dikurang B yaitu 50 dikurang 20. Hasilnya 30. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Najwa. Perkenalkan, nama saya Mila Priani dan saya akan membahas tentang membuat program bilangan kuadrat dengan menggunakan C++. Maka pertama, kita ketik tagar, kemudian include, buka kurung, ilstream, tutup kurung. Kemudian kita ketik pusing namespace, std, titik koma. Kemudian kita enter, nah di sini kita akan menggunakan integer. Kenapa kita menggunakan integer? Karena kita akan membuat sebuah program yang di dalamnya terdapat bilangan bulatnya. Nah, kemudian kita di sini ketik int, main, tutup kurung, dan buka dan tutup kurung. Setelah itu, di sini kita akan menggunakan tanda kurung kurawang. Di sini kita ketik int, a, hasil, titik, koma. Setelah itu, kita ketik inputannya, cot, buka kurung 2 kali, kita ketik 2 kali ya. Kemudian kita kasih tanda kutip, kemudian kita ketik masukkan bilangan, titik 2, dan tanda kutip lagi, dan titik koma. Kemudian di sini kita tulis cin, tutup kurungnya 2 kali lagi, dan A, titik koma. Kemudian kita enter. Nah, kita ketik hasil sama dengan A kali A, titik koma. Kemudian kita enter lagi. Kita tulis sini cot, tanda kurung 2 kali, dan tanda kutip, kita ketik hasil bilangan kuadrat adalah titik 2 dan tutup dengan tanda kutip lagi. Nah, di sini kita ketik lagi tanda kurung 2 kali, kita ketik hasil, tanda kurung 2 kali lagi, endel, titik koma. Nah, kemudian kita enter, kita ketik return, 0, titik koma, dan kita tutup dengan tanda kurung kurawang ini. Nah, algoritmanya sudah selesai. Kita kompres, run.
Kita hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita coba dengan ketik angka 5, kita enter. Nah, jadi ada hasilnya nih, hasil bilangan kuadrat adalah 25 dan sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga penjelasan saya dan teman-teman saya mudah dipahami. Dan maaf bila ada kata-kata yang tidak bisa dipahami dan kurang baik, saya dan teman-teman saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.